Halo untuk teman-teman Arik Channel, sebelumnya minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua pengikut Arik Channel ya. Saya ucapkan sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selalu sehat sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk teman-teman semuanya, di sini ada berita sangat gembira banget buat teman-teman semuanya ya. Sebelum itu, saya ucapkan lagi, untuk teman-teman terima kasih yang sudah bergabung bersama Arik Channel, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video atau berita-berita terbaru seputar P3K bersama Ari. Oke, teman-teman, ini ya berita gembiranya buat teman-teman pasca Lebaran ya. Jadi untuk teman-teman Ari Channel ini ya berita bahagia buat teman-teman semuanya ya. Penerbitan SK, CPNS, dan P3K tahap 1 pasca Lebaran, Kota Bengkulu dan Banjarmasin siap lantik ASN baru. Penasaran? Simak dengan baik-baik ya. Jadi ini bukan cuma Kota Bengkulu dan Banjarmasin saja. Jadi silahkan simak baik-baik berita ini atau video ini, daerah-daerah mana saja yang sudah siap. Nah, Bengkulu dan Banjarmasin ini sudah sangat siap, tinggal menunggu harinya saja. Nah, untuk teman-teman yang lainnya juga seperti itu di berbagai daerah ya. Jadi berdasarkan informasi terkini, sejumlah daerah telah memastikan jadwal penerbitan SK pasca Lebaran dengan Kota Bengkulu dan Banjarmasin sebagai daerah yang sudah menetapkan waktu pelantikannya. Nah, itu tadi ya sudah saya singgung sedikit ya. Kota Bengkulu dan Banjarmasin itu sudah siap 100%, tinggal menunggu waktu pelantikannya saja. Sedangkan penyerahan SK, CPNS, dan P3K tahap 1 ini diperkirakan akan berlangsung mulai April hingga Mei 2025. Hal ini ya sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB yang menetapkan batas akhir penerbitan SK, CPNS dan pada 1 Juni dan SK P3K pada 1 Oktober 2025. Nah, untuk itu ya teman-teman, salah satu daerah yang telah mengonfirmasi jadwal penerbitan SK ya adalah Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu itu memastikan bahwa SK CPNS dan P3K tahap pertama akan diberikan segera setelah Idul Fitri 2025. Sebelumnya saya ucapkan dari Kota Bengkulu ya. Untuk teman-teman dari Kota Bengkulu saya ucapkan selamat. Sebentar lagi teman-teman akan menerima SK ya. Terus proses penerbitan SK ini mengikuti arahan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang menetapkan pengusulan nomor induk P3K sejak Februari. Selain Kota Bengkulu, Kota Banjarmasin juga telah menetapkan jadwal
pelantikan CPNS dan P3K itu pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan bahwa pelantikan akan dilakukan pada tanggal 8 April 2025, tepat setelah libur bersama Idul Fitri. Jadi untuk teman-teman dari Kota Bengkulu, baik Kota Banjarmasin, saya ucapkan selamat ya buat teman-teman semuanya. Itu kado spesial setelah hari libur pasca Lebaran ya. Mudah-mudahan tepat pada tanggal 8 April teman-teman bisa menerima SK-nya masing-masing ya. Mudah-mudahan juga tidak ada halangan sama sekali. Mari untuk teman-teman berdoa bersama-sama untuk teman-teman yang dari Kota Bengkulu dan Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan pelantikannya segera dan tidak ada halangan pelaksanaannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terus hal ini ya diumumkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKN Kota Banjarmasin, yaitu Yamin HR ya. Yamin mengungkapkan bahwa total SK yang akan diterbitkan meliputi 26 SK CPNS, 57 SK P3K, tenaga kesehatan 153 SK P3K guru, dan 161 SK P3K teknis. Jadi itu ya teman-teman yang mau diberikan ke teman-teman semuanya. Itu ada, saya ulangi lagi ya, 26 SK CPNS, terus 57 SK P3K tenaga kesehatan, terus ada lagi 153 SK P3K guru, terus ada 161 SK P3K teknis. Diharapkan nanti para CPNS dan P3K yang baru diangkat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Selain dua daerah tersebut, beberapa wilayah lain juga menunjukkan perkembangan dalam penerbitan SK CPNS dan P3K. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, sempat saya singgung sedikit, bukan cuma Banjarmasin saja ya. Jadi banyak daerah-daerah lain yang mau melakukan percepatan pengangkatan P3K dan CPNS ya. Jadi ini ya teman-teman semuanya, selain dua daerah tadi, ada beberapa daerah yang perkembangan dalam penerbitan SK CPNS dan P3K-nya sudah siap. Di Kankrek ya, itu satu Yogyakarta, itu sejumlah daerah telah mencapai 100% penetapan NIP dan jabatan fungsional tertentu seperti Batang, Kalteng, Kalimantan ya, Kalimantan Tengah ya. Terus Kudus, Purworejo, dan Wonosobo. Sementara itu Kanrek 2 Surabaya itu melaporkan progres penetapan NIP yang cukup signifikan untuk P3K tenaga teknis. Beberapa daerah seperti Sumeneb,
Probolinggo, Mojokerto, dan Batu diperkirakan akan menyerahkan SK pasca Lebaran. Untuk Jawa Timur, alhamdulillah saya doakan semoga cepat ya untuk teman-teman semuanya hadiah di pasca Lebaran atau di hari Lebaran sampai saat ini ya. Terus sedangkan untuk tenaga kesehatan, SK dapat diserahkan di daerah Ngawi, Nganjuk, Batu, Kediri, Probolinggo, Magetan, Madiun, Mojokerto, dan Jombang. Nah, itu untuk tenaga kesehatan ya, teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman harus bisa memastikan atau memilah ya. Jadi teman-teman itu menginjak atau menduduki di bagian apa? Kesehatan kah, teknis kah, guru kah, operasional, layanan umum kah, atau semacamnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami semuanya biar teman-teman tidak gagal fokus atau gagal paham ya. Untuk teman-teman semuanya. Untuk itu ya, tenaga pendidik ada 6 daerah telah menyelesaikan 100% penetapan NIP ya. Jadi ada 6 daerah yang telah menyelesaikan 100% penetapan NIP, yaitu daerah-daerah yang dimaksud itu dari Pemkot Probolinggo, Sumenep, Mojokerto, Pamekasan, Jombang, dan Pekan Pemkab Mojokerto. Nah, dengan demikian para guru P3K di wilayah ini bisa segera menerima SK setelah Lebaran. Jadi itu ya teman-teman semuanya yang 6 daerah yang menyelesaikan 100% penetapan NIP ya. Untuk itu atau selain itu, Kangrek 5 Jakarta juga melaporkan perkembangan terbaru terkait penerbitan SK CPNS dan P3K. Per 28 Maret 2025 itu ada beberapa daerah telah mencapai tingkat penerbitan yang tinggi seperti Kota Pontianak itu ada 100%, Sintang 92%, dan Pembawa itu ada 90%. Jadi untuk teman-teman semuanya harus paham ya urutan-urutannya, terus kode-kodenya seperti itu ya teman-teman semuanya. Terus untuk CPNS itu sejumlah daerah telah siap menyerahkan SK di antara Mitro ya 98%, Pawasaran itu 100%, Tulang Bawang itu 100%, Lampung Tengah itu 100%, dan Lampung Timur itu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi ASN di daerah-daerah ini sudah hampir rampung. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ulangi lagi ya, karena biar teman-teman itu paham. Nah, jadi selain aspek teknik, pemerintah daerah juga berupaya memastikan bahwa proses penerbitan SK berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari keterbatasan dalam penganggaran CPNS dan
P3K yang berpotensi menghambat kinerja di sektor pemerintah. Itu ya teman-teman, teman-teman juga harus tahu tadi ya, selain aspek teknik, pemerintah daerah juga berupaya memastikan bahwa proses penerbitan SK berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan jadwalnya tidak ada yang geser sama sekali. Meski demikian ya, tidak semua daerah dapat menyerahkan SK pasca Lebaran. Beberapa daerah masih mengalami kendala dalam penyelesaian administrasi, terutama dalam penetapan NIP dan proses verifikasi berkas. Nah, ini ya teman-teman semuanya ya. Teman-teman itu kalau diberi info itu didengarkan atau dibaca dulu ya sebelum teman-teman itu komen, biar teman-teman itu tahu. Nah, penyebabnya itu bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri ya. Saya ulangi lagi, dari diri kita sendiri. Karena kenapa? Yaitu tadi penyebabnya itu administrasi kita itu belum sesuai dengan apa ya, daftar riwayat hidup kita. Contohnya itu pengisiannya ada yang keliru, itu menghambat teman-teman semuanya seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan BKN untuk mempercepat penyelesaian proses ini. Penerbitan SK CPNS dan P3K tahap 1 ini menjadi kabar baik bagi para calon ASN yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka. Dengan diterbitkan SK, mereka akan segera memulai tugas di instansi masing-masing dan berkontribusi dalam pelayanan publik. Ya, teman-teman itu tadi, teman-teman saya ucapkan lagi selamat buat teman-teman yang sudah siap mau menerima SK-nya ya. Jadi kendalanya juga ya seperti itu tadi, ada apa ya, tidak sesuainya administrasinya, terus penetapannya NIP itu ada yang keliru dan lain sebagainya, masih banyak yang menyebabkan kita itu tidak dilantik ya teman-teman semuanya ya. Terus bagi para CPNS dan P3K yang belum menerima SK, diharap dapat terus memantau perkembangan informasi dari BKN masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terkait proses penerbitan SK agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan calon ASN. Dengan adanya kepastian penerbitan SK di beberapa daerah, diharapkan proses pelantikan ASN baru dapat berjalan lancar tanpa kendala atau sesuatu yang tidak diinginkan ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses rekrutmen ASN guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ke depan diharapkan bahwa semua daerah dapat menyelesaikan proses administrasi CPNS dan P3K sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
langkah awal dalam perjalanan karir mereka sebagai abdi negara. Diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya daerah yang menyelesaikan penerbitan SK, CPNS, dan P3K, harapan akan pemerintah yang lebih efisien dan profesional semakin nyata. Jadi itu ya teman-teman, tadi itu ada dua kota ya. Itu tadi kan sudah Lebaran ini sudah siap ya dari kota Bengkulu dan Banjarmasin, dan ada juga dari kota-kota lain juga sudah siap. Nah, dari penjelasan ini tadi coba teman-teman dari kota mana saja yang sudah siap dan yang belum siap itu kota mana saja. Mudah-mudahan ya, semoga pelantikan berjalan lancar dan para ASN baru dapat segera bekerja dengan optimal. Informasi yang disampaikan oleh Arik Channel mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, tentang penerbitan SK, CPNS, dan P3K tahap 1 pasca Lebaran. Jadi untuk teman-teman silahkan dipersiapkan segala sesuatunya yang perlu dipersiapkan, silahkan dipersiapkan seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang daerahnya belum siap, tunggu sebentar, mungkin ada sesuatu yang kurang yang sudah dijelaskan tadi ya. Mudah-mudahan semuanya lebih cepat mengikuti dari Bengkulu dan Banjarmasin ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, sampai sini Arik Channel menyampaikan atau memberikan informasi buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini atau berita ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah pengetahuan teman-teman tentang daerah-daerah mana saja yang sudah siap untuk pelantikannya. Oke teman-teman semuanya, sampai sini yang bisa Arik Channel informasikan buat teman-teman semuanya. Arik Channel undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Arik Channel mudah-mudahan juga bisa memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk pejuang P3K.